Bapak Ibu yang saya hormati, setiap kali bisa duduk bersama dan berbagi cerita tentang kesehatan, saya selalu merasa sangat bahagia. Hari ini, saya ingin membicarakan sesuatu yang sangat sering dialami oleh orang yang sudah berumur. Terbangun di tengah malam, terutama sekitar jam 2 atau 3 dini hari. Banyak yang merasa khawatir, bingung, atau takut, itu tanda kondisi tubuh sedang menurun. Tapi setelah saya belajar dan mendengar banyak pengalaman, saya sadar bahwa hal ini sangat wajar. Saya pun pernah mengalaminya. Tidur nyenyak, lalu tiba-tiba terbangun, dan meski sudah mencoba berbagai cara, tetap sulit tidur kembali. Sampai akhirnya saya mengerti, tubuh kita tidak rusak, tidak salah, hanya sedang memberi sinyal halus agar kita lebih memperhatikan diri sendiri. Yang penting bukan mengapa saya terbangun, tetapi apa yang sebaiknya saya lakukan agar tidak gelisah sampai pagi. Tetap tenang, dan tetap bangun dengan tubuh segar. 1. Ketika terbangun, bangunlah perlahan, jangan tergesa-gesa. Di usia lanjut, aliran darah tidak selincah dulu. Setelah lama berbaring, tekanan darah bisa turun. Kalau langsung duduk atau berdiri, bisa merasa pusing atau kehilangan keseimbangan. Karena itu, ketika Bapak Ibu terbangun, tetap berbaring sebentar. Tarik napas pelan beberapa kali. Miringkan tubuh ke samping. Gunakan tangan sebagai tumpuan, lalu duduk perlahan, seperti sedang membangunkan diri sendiri dengan penuh kasih. Setelah duduk, turunkan kaki ke lantai, pejamkan mata, tarik napas panjang, lalu hembuskan pelan. Gerakan kecil seperti ini membantu tubuh menyesuaikan diri tanpa terburu-buru. Di usia ini, tidak perlu cepat. Setiap gerakan yang pelan adalah bentuk sayang pada diri sendiri. 2. Minumlah beberapa teguk air hangat agar tubuh rileks dan mudah tidur kembali. Beberapa teguk air hangat bisa bekerja seperti sentuhan lembut, menghangatkan tenggorokan, membantu organ bekerja lebih nyaman, membuat pikiran lebih tenang, dan membantu tidur kembali dengan mudah. Tidak perlu banyak, cukup beberapa teguk kecil saja. Sebaiknya sediakan termos kecil berisi air hangat di samping tempat tidur. Kalau terbangun, cukup buka tutupnya dan minum sedikit tanpa menyalakan lampu. Air hangat tidak hanya menenangkan tubuh, tetapi juga batin seperti ucapan lembut pada diri sendiri. Tenang saja, semua baik-baik saja. 3. Pergilah ke kamar mandi dan basuh wajah dengan air sejuk. Seringkali kita terbangun karena kandung kemih penuh tanpa disadari. Menahannya justru membuat tidak nyaman dan makin sulit tidur. Setelah selesai, coba basuh wajah dengan air sejuk, tidak perlu banyak, cukup tepuk-tepukan pelan pada pipi, dahi, dan leher. Sensasi dingin yang lembut membuat kepala lebih rileks tetapi tidak terlalu segar sehingga sulit tidur. Bagi orang tua yang sering merasakan mata kering atau perih, cara ini juga membantu area sekitar mata terasa lebih nyaman. Hal kecil seperti ini sangat berarti bagi tubuh lansia. 4. Tenangkan pikiran dengan suara lembut. Banyak orang tua berkata, "Saya tidak sakit apa-apa, tapi pikiran saya tidak tenang." Benar. Siang hari kita sibuk. Hati tidak punya tempat untuk bernafas. Malam hari, ketika sunyi, pikiran yang tersimpan muncul kembali. Daripada memaksakan diri, jangan pikir apa-apa. Bapak Ibu bisa mendengarkan musik lembut, suara hujan, suara angin, suara sungai, atau suara cerita lembut. Pelankan volumenya, cukup untuk menemani, bukan untuk mengusik. Suara lembut adalah seperti nina bobo untuk diri sendiri, membantu napas lebih teratur, pikiran lebih tenang, dan mata menutup perlahan tanpa disadari. 5. Jika belum bisa tidur, gerakan tangan sedikit, jangan terus berbaring sambil kesal karena tidak bisa tidur. Cobalah melakukan sesuatu yang sangat ringan. Melipat selimut, merapikan bantal, menyeka meja kecil, menata barang di sisi tempat tidur, bukan untuk bekerja, tetapi untuk mengembalikan pikiran ke saat ini. Ketika tangan bergerak pelan, pikiran pun melambat. Banyak orang tua berkata hanya dengan mencuci 2 gelas di wastafel, hati sudah terasa ringan, bukan gelasnya yang bersih, tapi hati yang terasa bersih. 6. Hindari menyalakan lampu terang dan jangan langsung memegang ponsel. Cahaya putih atau cahaya biru dari layar ponsel membuat otak mengira hari sudah pagi. Hormon melatonin langsung turun dan sangat sulit untuk tidur kembali. Karena itu, gunakan lampu tidur kecil berwarna kuning, jangan langsung mengambil ponsel. Malam hari bukan waktunya menyerap berita atau informasi. Ini adalah waktu tubuh beristirahat. 7. Mengapa orang tua sering terbangun
jam 2.3 dini hari? Ada 3 alasan besar. 1. Irama tubuh alami. Pada jam-jam ini, organ liver bekerja paling aktif membersihkan darah. Ketika liver bekerja lebih keras karena makan malam terlalu larut, stres, atau kelelahan, tubuh mudah terbangun. 2. Penurunan hormon tidur. Melatonin menurun seiring usia, menyebabkan tidur lebih pendek dan mudah terputus. Hati dan pikiran lebih sensitif. Semakin tua, semakin banyak ruang hening di dalam diri. Dan hening membuat perasaan lebih mudah muncul. Semua ini alami, bukan tanda penyakit. 8. Atur kebiasaan malam agar tidur lebih tenang. Bapak Ibu sebaiknya makan sebelum jam 7 malam, pilih makanan ringan dan mudah dicerna. Kurangi makanan berminyak, pedas, atau terlalu manis. Minum cukup air di siang hari. Jaga pikiran tetap tenang sebelum tidur. Tidur yang baik dimulai dari kebiasaan sederhana. 9. Jika hati belum tenang, tidur memang sulit. Semakin bertambah usia, semakin banyak hal yang kita pikirkan. Anak cucu, kesehatan, kenangan lama, hal yang belum tuntas. Malam hari adalah saat semua itu muncul ke permukaan. Daripada melawannya, Bapak Ibu bisa meletakkan tangan di dada, menarik napas dalam, dan bertanya pelan pada diri sendiri. Apa yang sedang membuat hati saya berat? Siapa yang saya rindukan? Apa yang membuat saya sedih hari ini? Tidak perlu menjawab, cukup mengakui keberadaannya. Hati akan terasa lebih ringan. 10. Banyak orang menyebutnya jam sunyi, dan itu bukan hal mistis. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada obrolan, tidak ada gangguan, hanya ada diri sendiri dan keheningan. Justru pada saat itu, kita bisa melihat perasaan yang siang hari tertutup banyak kesibukan. Jam 2 atau 3 bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan waktu paling jujur dalam sehari, saat hati berbicara paling pelan dan paling jelas. 11. Dari rasa takut menjadi kedamaian seperti kisah Bu Hani, 63 tahun. Bu Hani lama menderita insomnia. Setiap dini hari terbangun jam yang sama. Awalnya panik, lalu kelelahan, kemudian stres, sampai suatu malam, hujan turun. Ia membuka jendela, duduk sambil mendengarkan rintik hujan, dan merasakan sesuatu. Ternyata sunyi itu indah. Sejak malam itu, ia mengubah jam 3 pagi menjadi waktu duduk tenang, waktu menulis beberapa baris, waktu menarik napas panjang, waktu berbicara pada diri sendiri. Akhirnya ia bisa tidur lebih mudah. Kadang tidak tidur lagi, tapi hatinya damai. Ia berkata, "Sekarang saya tidak takut jam 3 pagi. Saya menerimanya seperti tamu lama yang datang berkunjung. Yang berubah bukan kondisi, yang berubah adalah cara memandang." 12. 3 hal yang bisa dilakukan siapapun saat terbangun malam. Hirup udara segar sebentar, dengarkan suara yang lembut, gerakkan tangan dalam kegiatan ringan. Tidak butuh biaya, tidak butuh tenaga besar, tetapi efeknya sangat menenangkan. 13. Penutup terbangun malam bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau suatu malam Bapak Ibu terbangun, mohon, jangan menyalahkan diri. Jangan panik, jangan langsung menyalakan lampu, jangan membuka ponsel. Sebaliknya, tarik napas pelan, minum sedikit air hangat, bangun dengan perlahan, dengarkan tubuh, izinkan hati beristirahat. Terima keheningan itu dengan lembut. Usia tua tidak mengambil kedamaian. Usia tua mengajari kita cara menemukan kedamaian. Dan jika setiap kali terbangun kita menanggapinya dengan kasih pada diri sendiri, maka jam 2-3 dini hari bukan lagi musuh tidur, tetapi menjadi momen indah untuk merasakan hidup lebih dalam. Semoga Bapak Ibu selalu tidur dengan tenang, bangun dengan hati ringan, dan menjalani hari dengan penuh kedamaian.